Oke, jadi kali ini saya mau mencampur obat lagi ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu apa obat yang saya pakai, apa insek yang saya pakai, apa nutrisi yang saya pakai, tonton video ini sampai habis. Seperti biasa ya, antara mancozeb kuning dan mancozeb biru saya mix jadi satu tong, sehingga nanti perlindungan daripada tanaman bisa jauh lebih bagus ya. Mungkin cara ini adalah salah satu cara yang sering saya pakai ketika masa peralihan antara dari fase vegetatif ke masa generatif. Tapi tetap ya harus memperhatikan cuaca ya. Kalau misalnya cuacanya full panas dan panasnya itu sampai benar-benar full atau kebangetan lah saya bilang, saya sarankan untuk teman-teman jangan terlalu banyak untuk memakai produk yang namanya mancozeb kuning. Terkecuali juga teman-teman dari sistem pengairan, dari segi pengairan sangat maksimal sekali. Baru teman-teman berani untuk memasang yang namanya produk dari mancozeb kuning ini. Tapi kalau misalnya cuacanya sudah panas, terus pengairannya juga tidak bagus, ya lebih baik pakai yang mancozeb biru saja ya teman-teman ya. Jadi ini untuk dosis pemakaiannya saya cukup lumayan sekarang. Jadi saya pakai itu adalah berapa namanya, sekitar 1,8 kilo. Untuk yang 1 kilonya ini yang kuning saya pakai, dan untuk yang birunya itu cuma 800 gram. Kenapa saya pakai banyak ya, karena akhir-akhir ini cuaca tidak menentu teman-teman. Mungkin sekarang cuacanya agak cerah, tapi kemarin cuacanya itu parah ya. Enggak sih saya bilang terlalu parah, maksudnya jelek lah. Takutnya adalah besok 2 hari lagi, 3 hari lagi cuacanya jelek, biar tanaman kita bisa terlindungi jauh lebih bagus lagi. Mana ini? Kayaknya agak susah bukanya nih. Ini untuk yang biru. Itu untuk fungi serbuknya dengan sistem kontaknya teman-teman. Dan ini juga untuk fungi serbuknya ya. Ini bahan aktifnya adalah dimetomop. Mungkin ada yang sering pakai dimetomop pada tanaman bawangnya. Kebanyakan mungkin kalau dimetomop itu sekarang dipakainya itu di tanaman tomat ya. Itu bagus juga dipakai. Ini dimetomop. Oke. Susah bukanya. Oke, dimetomopnya sudah masuk. Untuk fungisida yang cair, saya cuma pakai bahan aktif tricyclasol dengan propikenazol ya, dari botol putih. Iya. Harus benar-benar dikocok sampai habis, sampai bersih botol. Untuk inseknya saya cuma pakai 2 macam, itu adalah lanet sama bahan aktif dimehipo ya. Ini cuma saya pakai setengah nanti, dan ini cuma saya pakai 100 gram saja karena serangan ulat kita nggak terlalu parah. Ini lanetnya warna biru ya teman-teman tuh. Sama dimehipo. Susah buka. Jadi ini untuk dimehiponya ya, saya cuma pakai setengah saja nanti. Saya nggak pakai gelas ukur lagi ya, biar ngira-ngira saja lah. Oke, sudah untuk dimehiponya. Kita tutup lagi dan kita taruh untuk dipakai di tong selanjutnya nanti. Lalu ini adalah untuk kalium yang saya pakai ya, untuk nutrisinya. Karena kalau tanaman sudah masa-masa peralihan itu ya, kita harus fokuskan juga ke masa-masa dia akan membentuk umbi ya. Sedikit tidaknya ini sebagai pembantu, sebagai perangsang nanti agar proses pembentukan umbi bisa jauh lebih bagus lagi. Ini saya pakai setengah liter untuk 200 liter air. Ya, ini warnanya tuh merah. Coba komen juga kalau misalnya teman-teman pakai kalium di tempatnya teman-teman, mereknya apa ya? Biar saya juga tahu, nanti saya bisa nyobak, saya bisa lihat hasilnya kayak gimana. Lalu kita aduk dulu biar tercampur semuanya. Ini mungkin agak lama sedikit ngaduknya dia. Baru kita masukkan perekatnya ya, setelah diaduk nanti. Tadi perekatnya nggak terlalu banyak-banyak ya teman-teman ya. Cukup 2 tutup ini saja, atau saya pernah ngukur itu sekitar 80 mili lah. Jadi ini 40 mili dan ini 40 mili saja. Sebenarnya banyak sekali di tempat saya tuh teman-teman masih menggunakan perekatnya itu banyak sekali ya. Mungkin ini cuma dijadikan 2 tong saja untuk 1 botol ini. Tapi yang 2 tutup botol saja sudah bisa. Kenapa kita harus memakai yang setengah liter ya, seperti saya katakan tadi ya. Di ini tinggal diaduk lagi, baru nanti disemprotkan. Itu mungkin video dari saya untuk kali ini. Semoga bisa menjadi salah satu inspirasi bagi teman-teman dalam melakukan penyemprotan, dalam melakukan pengobatan pada tanaman bawang merah. Untuk obat-obat yang saya pakai tetap menyesuaikan sama yang namanya keadaan tanaman, keadaan cuaca, karena beda cuaca, beda keadaan tanaman, itu pasti obatnya juga berbeda. Oke, itu saja. Bye-bye.